Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semuanya pemirsa yang ada di rumah. Baik, saya sekarang sudah berada di ruang Amarta, Sekda Kota Pekalongan, atau lebih tepatnya di Jalan Mataram nomor 1 Kota Pekalongan. Tepat hari ini, hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, pemerintah Kota Pekalongan menyelenggarakan kegiatan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2024. Nah, rancangan ataupun kegiatan ini dihadirin secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, kemudian Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, dan Kepala Bapeda Kota Pekalongan, asisten, serta para staf ahli Wali Kota Pekalongan, dan juga peserta yang mengikuti secara langsung ataupun daring dari kelurahan setempat ataupun sekota Pekalongan. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah, kegiatan penyusunan rancangan RPJMD tahun 2021-2026 ini dihadiri dengan peserta terbatas. Hal tersebut dikarenakan karena kondisi COVID-19 seperti ini. Namun untuk Anda, pemirsa yang ada di rumah yang ingin menyimak ataupun menyaksikan secara langsung, silakan Anda bisa menyimak ataupun menyaksikan lewat YouTube channelnya Batik TV, yaitu melalui live streaming di official Batik TV. Nah, satu informasi untuk Anda, pemirsa yang ada di rumah, bahwa RPJMD atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran dari visi dan misi dan juga program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Nah, tidak hanya itu saja pemirsa, bahwa RPJMD ini adalah penyusunan rancangan awal tanggung jawab dari pelaksanaan pembangunan Kota Pekalongan 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan juga misi Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026, yaitu terkait dengan visi dan misi yang disampaikan seperti mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius. Nah, kemudian secara aturan Pemendragi nomor 86 tahun 2017 mengenai penyusunan awal RPJMD pada pasal 47 menyebutkan penyusunan RPJMD dimulai sejak kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dilantik. Kemudian penyusunan rancangan awal atau RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan pedoman pada visi dan juga misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Nah, mengenai penetapan RPJMD perlu dilakukan tentunya percepatan agar RKPD dapat disusun berdasarkan RPJMD yang baru. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, tentunya kita bisa lihat secara langsung di belakang saya, Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Afzan Afslan Juna sedang membuka kegiatan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026 ini. Jadi seperti apa keputusan ataupun kesimpulan dari kegiatan ini, kita simak secara langsung bersama-sama. Yang akan diwujudkan melalui 8 misi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan produktif guna menjawab tantangan pada era perubahan ini. Yang ketiga mewujudkan lingkungan permukiman yang nyaman. Yang keempat mewujudkan sarana prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan. Yang kelima membangun ekonomi kreatif berbasis pada potensi lokal. Yang keenam melestarikan budaya kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah. Yang ketujuh mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Yang kedelapan mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa terdapat 2 hal perubahan terkait misi. Yang pertama adalah misi ke-1 sebelumnya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya. Ini kita ubah menjadi sosial dasar lainnya menjadi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk lebih mempertegas sasaran misi yang bisa diwujudkan sehingga lengkap telah tertuang pada uraian misi di atas.
Yang kedua adalah misi ke depan, yaitu mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antar pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok masyarakat. Misi ini pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan 7 misi di atasnya. Oleh karena itu, misi ini kita angkat menjadi komponen visi yang terukur indikator pencapaiannya. Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah Kota Pekalongan saja, tetapi sinergitas peran serta dari semua pihak dengan legislatif, dengan Forkopimda, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama, terutama dengan masyarakat itu sendiri. Visi misi dan 17 program unggulan sesuai visi misi kita, tetapi apapun kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Kita dihadapkan dengan yang pertama itu adalah ternyata penetapan anggaran tahun 2021 ini sudah ditetapkan oleh wali kota sebelumnya Bapak Selani beserta jajaran DPRD maupun legislatif. Yang kedua adalah bagaimana sistem penganggaran kita, ya, sistem penganggaran kita tentunya 17 program unggulan dan 8 visi misi itu harus kita sesuaikan juga dengan program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Dan anggaran terkait COVID juga kita ada refocusing 52 miliar. Ini tentunya memberatkan kita dalam mengisi dalam menjalankan visi misi, tapi apapun akan kita maksimalkan. Mudah-mudahan ini COVID juga segera berakhir supaya pembangunan bisa kembali berjalan normal. Terus kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa berjalan normal, dan bencana-bencana keterkaitan banjir, rob, pasar tadi juga sudah saya sampaikan, sungai, sampah, semuanya sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini juga satu persatu bisa kita selesaikan, tapi tentunya tidak mungkin hanya berharap kepada APBD Kota Pekalongan, tetapi kita juga harus komunikasi dengan dengan provinsi dan dengan pusat. Pemerintah pusat ini yang lebih penting. Kita juga masih mengejar pemerintah PU untuk pembangunan tanggul, rumah pompa dan sebagainya. Kita ke Kementerian Kemaritiman untuk pembuatan pelabuhan onsor, untuk peningkatan ekonomi di sektor perikanan. Kita ke Kementerian Perdagangan untuk pembangunan pasar Banjarsari. Kita ke Kementerian Kesehatan untuk bisa menambah alkes, terus vaksinasi semuanya untuk masyarakat Kota Pekalongan. Mudah-mudahan semua upaya-upaya yang akan kita lakukan, tetapi perencanaannya juga harus matang, termasuk di Parbudpora apakah siap kita Kota Pekalongan ini mengajukan semacam spot center, tetapi harus disiapkan lahan dan semua program untuk kita sama-sama maju ke kementerian. Mudah-mudahanlah semua upaya-upaya kita ini ya satu persatu lah bisa terrealisasi. Kita tidak mengharapkan satu periode semuanya bisa terselesaikan, tidak, tetapi target kita menyelesaikan satu persatu, karena ini periode juga lebih singkat, 3,5 tahun ya. Jadi kita harapkan walaupun pembangunan itu tidak selesai, tetapi bisa diteruskan oleh periode selanjutnya. Baik pemirsa, tadi kita sudah menyimak bagaimana jalannya rancangan awal RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sudah dipaparkan oleh Wali Kota Pekalongan, kemudian Sekretaris Daerah Kota Pekalongan dan juga Kepala Bapeda Kota Pekalongan, bahwa menyangkut tentang pembahasan hari ini yaitu mengenai waktu penetapan RPJMD paling lambat adalah 6 bulan setelah wali kota dan juga wakil wali kota dilantik. Jadi kita ketahui bahwa kemarin pelantikan wali kota dan juga wakil wali kota Pekalongan itu jatuh tepat pada tanggal 26 Februari 2021. Dan paling tidak
RPJMD harus ditetapkan maksimal pada tanggal 26 Agustus 2021. Dan satu lagi yang paling penting agar RPJMD ini bisa berjalan dengan lancar, tentunya harus diperlukan ataupun adanya sinergitas dan juga komitmen bersama untuk melakukan percepatan penyusunan Perda RPJMD sehingga RPJMD ini dapat diimplementasikan secara utuh dan juga perencanaan dan juga penanganannya di tahun 2022. Dan tidak terasa pemirsa, saya harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga informasi tadi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda. Dan akhir kata saya Aziz Mahendra beserta juru kameramen Lukman Yulianto pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.